Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu ini. Biar bersama-sama kita mau menyembah, kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang Kau berikan buat setiap kami. Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi umat pilihan-Mu, umat pemenang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama yang siap memuji Tuhan, kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita umat pilihan Allah dan kita mau mendengar setiap panggilannya dan kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Tuhan bangkit. amin, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Jalan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja Dialah Tuhan, Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu Tuhan. cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan
tertuju padamu, tertuju padamu. Tetapkan hatiku terus memandang padamu, Engkau Yesus. Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Engkau bertahta ya Tuhan. Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan kami ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Yesus. Kaulah
Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan Yesus buat kami. Terima kasih, lewat kematian, kebangkitan Kristus kami boleh diselamatkan. Kami memiliki persekutuan dengan Allah. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus mari berkata-kata pada setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, selamat Paskah. Paskah bagi kita adalah merayakan kematian Kristus, kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita semua. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 46, saudara-saudara. Mazmur 46 ini akan mendorong kita berharap, percaya kepada Allah, kepada kuasa Allah, kepada pemeliharaan Allah dan hadiratnya yang bersama jemaatnya. Saudara-saudara, adakah saat ini engkau sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami masalah dalam hidupmu? Engkau mungkin sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, mengalami masalah ekonomi, mengalami keadaan sukar. Saya percayalah, ketika ada masalah, jangan engkau gelisah, jangan engkau takut. Jadikan Allah sebagai tempat pelindunganmu. Seorang reformator, Martin Luther, berkata ketika dia sedang mengalami kecil hati, dia selalu mengatakan, mari kita nyanyikan Mazmur 46. Hari ini kita belajar tema khotbah kita adalah jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita. Kita akan baca Mazmur 46. Saya akan bagi menjadi 3 bagian, ayat 1 sampai 4, bicara soal Allah itu penolong yang sangat terbukti. Mari kita baca Mazmur 46 ayat 1 sampai ke 4. Untuk pembiduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Alamot ini nyanyian dengan nada sopran. Nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bila engkau sudah mengalami ketakutan, engkau merasa terancam, engkau sedang mengalami bahaya, jadikan Allah sebagai perlindunganmu. Bila saat ini engkau sedang mengalami kelemahan, engkau tidak berdaya, jadikan Allah sebagai kekuatanmu. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kata sangat terbukti berarti sudah terbukti. Allah sudah menolongmu kemarin, hari ini, besok pun pasti Tuhan menolongmu. Kalau saat ini engkau sudah mengalami sakit penyakit, ingat dulu kan juga Tuhan sudah sembuhkan engkau. Pastilah hari ini juga Tuhan akan menyembuhkanmu. Bila engkau sedang mengalami kesusahan secara ekonomi, secara keuangan, ingat dulu juga engkau tidak punya apa-apa. Tuhan telah memberkatimu hingga hari ini. Pasti Tuhan juga bisa buka jalan memberkati hidupmu. Amin. Jadi kita belajar, saudaraku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pemazmur mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena itu pemazmur mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, bumi bergerak, gempa bumi goncang, goyang, laut bergelora, ada badai. Saudara, saya tidak perlu takut. Ketika engkau menjadikan Allah sebagai perlindunganmu, sebagai kekuatanmu, penolong yang sangat terbukti. Mari itu saudaraku, berimanlah kepada Allah. Jadikan Allah sebagai perlindungan kekuatanmu. Katakan sama-sama, Allahku penolong yang sangat terbukti. Yang kedua, saudara, kita belajar dari ayat 5 sampai 8, Yahweh Sabaoth, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ketika dunia goncang, bergelora, bergoyang, kota Allah, kediaman Allah yang maha tinggi, akan disukakan oleh aliran-aliran sungai. Kota Allah, kediaman Allah yang maha tinggi, di perjanjian baru adalah gereja. Gereja adalah tempat Allah berdiam. Dan Yohanes 7 ayat 38-39 mengatakan aliran-aliran sungai itu bicara soal Roh Kudus yang akan mengalir dalam setiap hati orang percaya. Jadi ketika dunia goncang, gereja Tuhan di mana ada Roh Allah di dalamnya akan terhibur, akan disukakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dikatakan Allah ada di dalamnya.
Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bila saat ini engkau sedang mengalami kesusahan dan engkau sedang mengalami hari-hari gelap dalam hidupmu, engkau merasa malam pekat dalam hidupmu, firman Tuhan mengatakan Allah akan menolong menjelang pagi. Allah akan menolongmu menjelang pagi. Nantikanlah Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah kita. Tuhan Yesus berkata, aku di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan pintu gerbang alam maut tidak bisa tahan menghadapinya. Yesus telah buktikan itu. Dengan kematiannya, Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Lalu pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, Yesus mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan iblis. Yesus kalahkan dosa, Dia tebus dosa kita. Dan Dia bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan. Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Iblis tidak bisa menahan Yesus di dunia orang mati. Iblis dilucuti kekuasaannya, dijadikan tontonan umum karena kemenangan Kristus. Haleluya, saudaraku. Makanya Kristus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu saudaraku, mari, jangan gelisah, jangan takut. Tuhan semesta alam, Yahweh Sabaoth, Immanuel menyertai kita. Yang ketiga, kita belajar dari Mazmur 46 ayat 9-12. Diamlah, berhentilah, ketahuilah bahwa Allah adalah Allah yang luhur. Kita baca ayat 9-12. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pemazmur mengatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Saudara saya perlu belajar memandang pekerjaan Tuhan, mengamati pekerjaan Tuhan, menyelidiki pekerjaan Tuhan. Kita lihat perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan. Kata diamlah, berhentilah, itu pada dua pihak, saudara. Pihak pertama musuh, pihak kedua adalah umatnya. Kepada musuhnya Tuhan berkata, diamlah, berhentilah, kamu tidak bisa menang menghadapi aku. Biarlah musuh-musuhnya menjadi diam, tidak lagi mengancam, sebaliknya mengetahui menjadi ngeri karena Tuhan Allah berkuasa. Yang pasti Tuhan Allah terlalu tangguh bagi musuh-musuhnya. Karena itu musuh-musuh Tuhan jangan ngamuk lagi, sia-sia melawan Tuhan. Allah di surga cuma tertawa ketika manusia melawan, memberontak pada Tuhan Allah. Kepada umatnya Tuhan berkata, diamlah, berhentilah menjadi gelisah, menjadi takut. Biarlah umatnya sendiri diam, biar umatnya tenang, tidak ribut, tidak gemetar menghadapi apapun, sebab Tuhan Allah akan membawa penghiburan bagi umatnya. Biarlah umat Tuhan tahu bahwa Tuhan Allah ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Tuhan sendiri akan mempertahankan kehormatannya, memenuhi kehendaknya, keputusannya sendiri, saudaraku. Bila ada masalah dalam hidup kita, serukan Masya Allah. Masya Allah artinya apa yang Tuhan kehendaki. Setiap permasalahan dalam hidup ini semua seizin Tuhan. Ketika ada masalah, katakan Masya Allah, apa yang Tuhan kehendaki dari masalah ini. Meskipun kau tertekan, jangan patah hati. Sebab kita yakin Allah ditinggikan, namanya akan ditinggikan, diluhurkan, dimuliakan, dibesarkan. Kalau namamu kecil ya gak apa-apa, yang penting Tuhan ditinggikan. Saudaraku, ketika kita berdoa, Bapa muliakanlah namamu. Biarlah Bapa memuliakan dirinya. Seperti ketika Yesus berdoa, Bapa muliakan namamu, lalu Bapa menjawab, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Biarlah Allah dimuliakan di dalam melalui kehidupan kita, saudara-saudara. Allah ada tempat pelindungan. Kita bernaung, bermalam dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam Tuhan kita mendapat kepuasan, saudaraku. Di luar ada peperangan, Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan akan menjamin kesejahteraan kita. Kalau di dalam batin kita ada ketakutan, Tuhan yang anugerahnya akan menenangkan pikiran kita, menguatkan kita. Tuhan semesta alam sejak dulu, kini terus akan selalu berserta kita, saudaraku. Dulu, kini dan seterusnya, Allah akan selalu menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Kita belajar, saudaraku, tadi kita baca ayat 1-4 ada kata Selah. Ayat 5-8 diakhiri kata Selah.
ayat 9 sampai 12. Diakhiri kata Sela. Sela artinya pause, istirahat. Penting sekali saudaraku ketika kita berdoa kepada Allah. Jangan terus bicara, kita harus pause, kita harus istirahat, berdiam. Menantikan Tuhan bicara. Firman-Nya berkata-kata dalam hati kita. Kita harus latih diri kita saudaraku. Ketika kita berdoa, ada waktunya kita sela, pause, istirahat. Izinkan Tuhan berbicara. Camkan di hati kita. Allah itu penolong yang sangat terbukti. Tuhan semesta alam menyertai kita. Katakan pada jiwamu, diamlah, ketahuilah. Allah itu luhur. Tuhan akan memuliakan namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memilih untuk mempercayai Engkau. Kuatkan hati umat-Mu ya Tuhan. Kami menjadikan Engkau sebagai perlindungan ketika bumi goncang, gempa, ada kesusahan, kesukaran, ada kegelapan. Kami berlindung, mengungsi, menjadikan Engkau sebagai kota benteng kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penolong yang sangat terbukti. Terima kasih Engkau menyertai kami. Engkau Immanuel. Kami mau menenangkan diri kami. Engkau Allah yang luhur. Kami percaya jika Engkau di pihak kami, siapa akan melawan kami. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Engkaulah perlindungan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sedang mengalami kesusahan ekonomi, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, supaya kami hidup terhormat, memuliakan Allah. Berkecukupan, malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Anakku sedang mengalami masalah apapun, ketika kami menjadikan Engkau sebagai perlindungan, kekuatan, Engkau penolong sangat terbukti, Engkau menyertai kami. Biarlah Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Mari bekerjalah di dalam melalui setiap kehidupan kami ya Allah. Kami berdoa untuk gereja-Mu di GBI Jalan Merak bersama cabang ranting, Tuhan berkati. Untuk GBI secara keseluruhan semua Tuhan, pusat di daerah semua Tuhan berkati. Untuk kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Untuk Indonesia, Yeshua, Tuhan Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara kasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan Allah-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.